Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinur Budi Wibowo dari TI 2D Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan kesimpulan terkait tugas manajemen produksi tentang Quality Engineering by Udemy. Yang pertama yaitu tentang Quality Engineering. Quality Engineering merupakan perpaduan antara ilmu manajemen dengan ilmu teknik operasional. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, konsep dan mutu. Menurut Edwards Dimage, peningkatan mutu diiringi dengan peningkatan produktivitas. Ada dua konsep mutu: satu, permintaan pelanggan; dua, biaya. Jika mutu meningkat, maka biaya akan menurun. Tata pendapatan sama dengan permintaan kali harga biaya. Permintaan akan meningkat karena mutu produk baik. Harga meningkat karena tumbuhnya kepercayaan pelanggan akan produk yang baik. Biaya akibat kegagalan produksi menurun seiring supaya pengendalian mutu. Dan yang terakhir, dapat disimpulkan bahwa perusahaan bisa bersaing dan bertahan di pasar jika melakukan perbaikan mutu. Selanjutnya, total quality cost. Phillips Crosby, perusahaan harus mengambil biaya mutu sebagai bagian sistem keuangan. Biaya mutu ada 4. Yang pertama, biaya pencegahan, yaitu biaya yang berkaitan menghindari kegagalan pembuatan produk. Dan yang kedua, biaya penilaian, yaitu biaya untuk menentukan mutu produk. Dan yang ketiga, ada biaya kegagalan internal. Dan keempat, biaya ada kegagalan eksternal. Yang kelima, ada biaya perbaikan mutu. Yang keenam, ada biaya kegagalan. Dan yang terakhir, total biaya mutu. Selanjutnya, tentang quality function development. Inovasi merupakan hal penting untuk mencapai daya saing pasar global. Hal ini yang terpenting dalam pengembangan produk adalah kebutuhan pelanggan. QFD dikenalkan oleh Yoshi Akao dari Jepang pada tahun 1965. QFD adalah metode terstruktur untuk menerjemahkan keinginan pelanggan sebagai dasar pengembangan produk baru. Tahap QFD itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menerjemahkan keinginan pelanggan dan analisa kompetitor terhadap kebutuhan produk. Yang kedua, menerjemahkan kebutuhan produk menjadi spesifikasi produk. Yang ketiga, ada menerjemahkan spesifikasi produk menjadi kebutuhan proses. Yang keempat, ada menerjemahkan kebutuhan proses menjadi spesifikasi dan pengukuran kinerja proses. Dan yang selanjutnya ada quality tools. Dilakukan dengan proses PDCA atau Plan Do Check Action yang dikenal oleh Edwards Demings. Siklus PDCA yang ada 7, yaitu lembar pengamatan. Yang kedua ada diagram Pareto. Yang ketiga ada histogram. Yang keempat, diagram scatter. Yang kelima, diagram sebab akibat. Dan yang keenam, diagram kendali. Yang ketujuh ada stratifikasi. Selanjutnya, statistical process control. Menggunakan diagram kendali, tujuannya adalah memberikan visualisasi proses dalam keadaan terkendali atau tidak, dan memantau proses secara berkelanjutan agar tetap terkendali.
SPC atau Statistical Process Control digunakan untuk proses memanufaktur dan penyediaan jasa. Digunakan untuk data variabel dan data atribut. Dan juga ini menurut Edwards Dewey 90% masalah berada pada penyebab umum dan yang 5%-nya penyebab khusus. Yang selanjutnya ada control chart for variable data. Hal yang utama harus diperhatikan dalam data variabel adalah data yang diolah harus data variabel atau skala numerik atau metrik. Yang kedua ada jumlah data pengukuran pada subgrupnya. Yang ketiga ada tabel konstanta sesuai dengan sampel pada subgrupnya. Jika sampel 1 digunakan diagram individual moving range. Jika sampel 2 sampai 10 gunakan diagram X bar dan diagram R. Dan yang terakhir jika sampel 10 lebih dari 10 digunakan diagram X bar dan diagram S. Selanjutnya adalah control chart for attribute data. Data yang diolah adalah data atribut atau jumlah perbandingan. Jumlah data pengukuran pada setiap subgrupnya bervariasi atau sama. Jika perhitungan produk rusak atau baik, yang pertama sampel variasi digunakan diagram P. Yang kedua sampel sama digunakan diagram NP. Yang kedua penghitungan jumlah kerusakan, sampel variasi digunakan diagram C. Sampel sama digunakan diagram U. Yang selanjutnya resume control chart, diagram pengendalian data variabel untuk memonitor pergeseran rata dalam suatu proses. Diagram Gaussian menggunakan seluruh informasi dari sampel sebelumnya atau masalah lebih terlihat terkendali atau tidak. Dan selanjutnya ada quality in procurement. Anggapan pengadaan sama dengan pembelian adalah tidak benar. Pembelian memperoleh barang memenuhi kebutuhan dengan harga terbaik bersifat relatif. Pengadaan adalah pemenuhan kebutuhan internal organisasi secara efisien bersifat produktif. Siklus pengadaan ada 3, yaitu perencanaan, pengadaan, pengendalian, dan pengendalian. Quality management system meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Standar manajemen mutu ISO 9001 sampai 2005. Tujuannya adalah agar dapat menunjukkan kemampuan dalam menyediakan produk secara konsisten dan mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Demikian penjelasan dan kesimpulan dari materi manajemen produksi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.